soft pada zaman yang diakui mereka. Jadi itu kita coba tes sebenarnya berapa banyak sekarang gerakan-gerakan yang terjadi dalam seni budaya Minang ini. Nah, akhirnya kita temukan bahwa ternyata sanggar-sanggar ini masih cukup banyak. Kita udah melakukan kemarin minimal 20 yang sudah perform di berbagai negara, dan mereka sudah membawa nama Indonesia, tentu nama Minang juga. 3-4 kali per tahun per sanggar juga ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika, Australia dan berbagai negara. Nah, kemudian kita juga lihat Pemda-Pemda juga membina sanggar-sanggar mereka di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga tertarik ternyata anak-anak muda kita yang belajar di kampus-kampus yang biasanya waktu mereka tuh habis untuk pendidikan umum mereka, ternyata mampu juga menyediakan waktu perhatian untuk mengenal, memelihara dan juga mengembangkan sesuai dengan persepsi mereka terhadap budaya Minang. Di UI ada Ikatan Mahasiswa Minang UI sudah 5 tahun umurnya. Di ITB ada unit kesenian Minangkabau sudah 41 tahun umurnya. Di UPDM Unpad satu-satunya unit kesenian mahasiswa yang bukan budaya Sunda di Unpad itu adalah Minang. Kemudian kita juga adik-adik kita di forum mahasiswa Minang isi Yogyakarta juga mencoba. Nah, mereka lebih dekat dengan ilmunya. Nah, kalau di era modern ini kan menjaga tradisi bisa lewat edukasi, Pak. Iya. Nah, bagaimana dengan di masyarakatnya sendiri yang sudah terkena globalisasi? Iya. Ya, kita pertama makanya di hari puncak itu nanti kita mau lihat apa sih karya-karya dari salah satu institut seni yang mendedikasikan dirinya untuk pengembangan budaya Minang, termasuk Melayu, yaitu Isi Pada Panjang. Nah, kita berharap anak-anak muda yang mau belajar lebih serius dan juga orang-orang yang mau meneliti itu bersatu padu di isi ini. Tapi kita juga melihat pentingnya guru-guru seni di SMA, di SMP, di SD. Kalau kita lihat di Jakarta ini, betapa misalnya sebagian cukup besar guru-guru SD, guru-guru seni itu mewajibkan misalnya tari saman. Nah, kenapa tari saman demikian senangnya para guru-guru itu? Kita bertanya juga nih, posisi dari tari badindin atau tari piring atau tari payung Minang itu di mana gitu. Jadi memang ada nih penetrasi yang perlu kita lihat di tingkat sekolah, tapi juga orang-orang yang sudah berkreasi mendedikasikan dirinya untuk seni budaya ini seperti teman-teman kita di tim di Taman Mini dan di beberapa sanggar di Jakarta ini, di luar tadi yang sudah punya nama nasional dan internasional juga perlu diperhatikan. Nah, kita berharap ini adalah pembuka dari sebuah forum yang kita sediakan, jadi sumber dialog bagi Pemda-Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota dengan berbagai sanggar-sanggar yang ada di wilayah mereka, kemudian institusi seni baik yang mendedikasikan diri untuk seni maupun yang dunia pendidikan baik di Universitas Andalas maupun di USU maupun di Erlangga, UNESA dan lain-lain. Jadi kita berharap kalau forum ini sukses, mungkin sekali 2 tahun kita akan gelar dan nanti pamerannya makin lebih banyak, anak-anak muda yang kita terlibat, sehingga kegalauan yang tua-tua itu sebenarnya tidak perlu terjadi karena cukup banyak yang mendedikasikan dirinya untuk pengembangan pelestarian maupun membawa kemodernan yang juga masih ada akarnya dengan tradisi. Pak, kalau unsur-unsur budaya Minang itu sendiri dalam pandangan Bapak ada tidak yang berbenturan dengan kebijakan politik di tingkat daerah? Sebenarnya budaya Minang ini dia agak fleksibel ya. Kalau kita lihat falsafahnya kan alam terkembang ini yang jadi guru. Jadi filosofi itu selalu kontekstual dengan perubahan alam. Ada pepatah di kita, sekali air besar, sekali pula tepian berubah. Jadi kalau ada perubahan rezim, perubahan kebijakan, biasanya budaya Minang itu siap menyesuaikan karena membuat tepian-tepian baru itu. Nah, kita selalu berpegang ada cara kita berinteraksi dengan budaya lain itu selalu mempertimbangkan rasa dan periksa dan alur dengan patuh. Jadi kalau bisa alur itu tepat, jadi di koridor,
tapi patutnya enggak. Jadi secara moral enggak cocok. Padahal ini sudah secara hukum mungkin udah oke nih. Jadi alurnya oke, patutnya enggak. Nah, rasa juga. Kadang-kadang rasa yang lebih di depan itu udah cocok, udah sesuai. Tapi perasaan yang paling dalam, nah ini tidak cocok. Nah, mudah-mudahan pelapisan itu tetap menjaga anak-anak muda Minang dan komunitas Minang untuk selalu bisa menyesuaikan diri, tapi juga punya prinsip di dalam kehidupan yang berakar dari apa yang diberikan oleh budaya asli mereka. Atau begini Pak, ini budaya lokal kan sudah dibawa ke tingkat dunia ya. Betul. Berarti sudah bersentuhan dengan orang-orang dari belahan dunia lain. Betul. Orang-orang dari negara-negara lain misalnya dengan etnis yang berbeda itu, apakah mereka mungkin mengambil inspirasi untuk kolaborasi atau bagaimana? Mengambil unsur-unsur budaya dari Minang ini? Iya. Ini Pak Edi mana Pak Edi? Pak Edi ini dia bagaimana jadi guru besar di Hawaii ya, karena demikian senangnya universitas di Hawaii itu memahami silat, memahami randai, memahami berbagai tradisi, ada gendang, ada suling segala macam. Dan beliau baru pulang juga dari Jepang ya Pak Edi ya, berkolaborasi ya dengan seniman Jepang. Jadi artinya budaya Minang cukup ramah untuk berinteraksi dengan budaya-budaya besar lain di dunia. Kita belajar dari mereka, kita mengundang mereka, diisi Padang Panjang itu ratusan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara yang belajar. Jadi rasanya kita siaplah untuk hadir di forum-forum dunia, tapi kita punya benang merah terhadap jati diri kita, tapi juga tentu tidak akan mungkin mengulang-ulang hal yang lama, karena bukan itu yang maksud. Justru hendaknya budaya menjadi sumber mata air yang tidak habis-habisnya untuk berkreasi. Nah, tidak mengulang-ulang yang lama ini berarti disesuaikan dengan kontemporer ya, ada rasa kontemporernya dalam tradisi. Ada kebaruan ini kan liar ya, dan bisa macam-macam. Nah, itulah kebaruan di mahasiswa UI mungkin beda dengan di UKM ITB, dan juga sanggar yang misalnya RMFI di Padang, kebaruannya beda dengan yang sanggar-sanggar di sini misalnya Tati atau si Jeffrey dan lain-lain. Jadi karena itu selalu terbuka kesempatan diberikan oleh budaya Minang untuk menerjemahkan bagaimana mereka melihat kebaruan, tapi selalu dengan modal kreativitas dan inovasi. Dan saya kira itulah kekuatan kita untuk selalu survive walaupun zaman perubahan, tantangan berganti, tapi cara kita menyesuaikan diri itu mudah-mudahan tidak pernah habis.